Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di channel Silent Reader. Nah, anak-anakku sekalian, di video kali ini Bapak akan membahas materi fungsi permintaan dan penawaran untuk materi ekonomi di kelas 10 semester 2. Yuk, kita langsung saja ke materinya. Nah, apa itu fungsi permintaan? Nah, fungsi permintaan adalah sebuah fungsi matematis dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Adapun formula untuk fungsi permintaan sendiri yakni QD sama dengan A min BP ya. Nah, di mana QD ini adalah jumlah barang yang diminta, kemudian A itu adalah konstanta, B adalah gradien atau kemiringan, kemudian P itu adalah harga barang ya. Nah, ini di formulanya itu nilai B ini selalu negatif. Kenapa? Karena gradien atau kemiringan dari kurva permintaan ini bersifat negatif ya, atau turun dari kiri atas ke kanan bawah. Lanjut. Nah, kemudian apa itu fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran adalah sebuah fungsi matematis dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, formulanya, kalau tadi QD ya, karena quantity demanded. Nah, kalau sekarang QS atau quantity supplied. Nah, jadi QS di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan, dan formulanya itu adalah QS sama dengan min A plus BP ya, di mana A itu konstanta, kemudian B ini adalah gradien atau kemiringan, dan P itu adalah harga barang. Nah, ingat bahwa di kemiringan untuk kurva penawaran ini bersifat positif, jadi naik dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga nilai B di sini selalu positif. Lanjut. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran? Nah, untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, kita membutuhkan satu rumus ya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, rumusnya itu, ini harus kalian hafal, P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Nah, di mana P itu adalah harga ya, P1 itu adalah harga yang diketahui sebelumnya, kemudian P2 itu harga yang diketahui setelah perubahan, dan Q di sini adalah permintaan, Q1 itu permintaan diketahui sebelumnya, dan Q2 adalah permintaan yang diketahui setelah perubahan. Nah, untuk lebih kita memahaminya, kita perhatikan contoh ya berikut. Oke, di sini ada contoh soal fungsi permintaan. Jika harga barang 60.000 per unit, maka jumlah permintaannya 20 unit. Dan jika harga barang 40.000 per unit, maka jumlah permintaannya menjadi 30 unit. Nah, tentukan persamaan fungsi permintaannya. Nah, maka dari soal ini kita identifikasi, tentukan P1 berapa, P2 berapa, kemudian Q1 berapa, Q2 berapa. P1 itu sama dengan 60 ya, ini 60.000 ya harusnya. Oh, ya 60.000. Tapi kita hilangkan dulu ribunya sehingga menjadi 60 saja. P2-nya itu jadi 40. Nah, Q1-nya 20, Q2-nya 30. Nah, lanjut ke masukkan ke rumusnya ya. P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Ini ya. P dikurang P1-nya tadi kan 60, kemudian dibagi 40, P2 kurang P1, P2 40, P1-nya 60 ya, P2 kurang P1, kemudian Q dikurang Q1, Q1-nya itu 20, dibagi Q2 kurang Q1, 30 kurang 20. Sehingga kita bisa operasikan yang bawah ya. Kalau yang atas ini tetap kita tulis
Nah, yang bawah itu 40 kurang 60 menjadi min 20, dan 30 kurang 20 menjadi 10. Nah, setelah kita dapat formula seperti ini, maka kita langkah selanjutnya adalah kali silangkan. Ya, kali silangkan. Min 20 dikali Q min 20, 10 dikali P min 60. Nah, ini ya. Nah, min 20 dikali Q min 20. Min 20 dikali Q itu adalah min 20Q. Min 20 dikali min 20 itu positif 400. Kemudian 10 dikali P, 10P. 10 dikali min 60, min 600. Nah, lanjut. Karena kita ingin Q-nya itu sendiri, maka temannya Q yang 400 ini adalah harus pindah ruas. Ya, jadi min 20Q tetap kita tulis sama dengan 10P dikurangi 600. Nah, tadinya positif 400, pindah ruas jadi negatif 400. Sehingga jadi min 20Q sama dengan 10P. Nah, ini negatif 600 kurang 400, hasilnya negatif 1000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus menjadikan Q itu sama dengan 1. Sehingga kita harus membagi semuanya menjadi dibagi min 20. Ya, Q dibagi min 20Q dibagi min 20 artinya Q. Kemudian 10 dibagi min 20 itu min 0,5P. Dan negatif 1000 dibagi negatif 20 itu hasilnya positif 50. Nah, jadi dari soal yang tadi kita dapat fungsi permintaannya itu adalah Qd sama dengan min 0,5P plus 50. Nah, itu ya untuk pembahasan soal fungsi permintaan. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya itu kalian harus mencari fungsi permintaan dari Farel terhadap Cireng ya. Nah, di sini Farel adalah seorang siswa kelas X di SMA Negeri 1 Bantar Ujung. Dia suka sekali membeli cireng. Ketika harga cireng 2000, maka dia akan membeli 10 cireng, tapi ketika harga cireng 2500, maka dia hanya membeli 6 cireng. Tentukan fungsi permintaan Farel terhadap cireng. Nah, silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang ditanyakan, silakan japri saja ke WA Bapak ya. Oke, sekian paparan materi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.